أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ada seorang pemimpin di Mesir. Ini setelah zamannya Rasulullah SAW. Pemimpin ini namanya Ahmad bin Talun atau Ahmad bin Talun, walinya Mesir. Ini orang luar biasa berbuat zalim kepada rakyatnya. Dikatakan dia membunuh manusia 18.000 orang sama dia dibunuh. Bukan dibunuh dipenggal, dibunuh dengan cara pelan-pelan. Tidak dikasih makan, tidak dikasih minum sampai mati. Kalau cuma dipenggal itu hitungan detik para jamaah sekalian. Orangnya yang dibunuh itu takut sama pedang. Kalau ini bukan di pedang, tapi tidak dikasih makan sama minum sampai mati. Sampai tidak bisa buat apa-apa sampai mati. 18.000 orang dibunuh sama dia. Akhirnya ada salah seorang ulama yang bernama Abul Hasan Az-Zahid, terkenal di Mesir namanya Abul Hasan, orang yang zuhud. Dia mau mengamalkan hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sebagaimana dalam sabdanya, afdhalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jahil. Sebaik-baik jihad adalah apa? Menasehati seorang pemimpin yang zalim. Didatengin sama dia, diketok istananya si pemimpin ini, masuk. Kita lihat nih, ulama zaman dulu itu ngerti, menasehati pemimpin itu 4 mata, bukan gembrang-gembreng di jalan, bukan. Ini yang dipahami sama dia. Dia ketok istananya si pemimpin ini, dia masuk ke situ, dikasih tahu sama dia, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Wahai Ahmad bin Talun, kamu ini buat zalim, 18.000 orang sama kamu tidak dikasih makan sampai mati. Besok kamu akan disidang sama Allah SWT. Takutlah kamu kepada Allah SWT. Ini walinya ini para jamaah sekalian, Ahmad bin Talun ini tidak terima, ditegur sama si Abul Hasan. Ngamuk dia. Dipegang Abul Hasan ini, disuruh ikat, mau dibunuh para jamaah sekalian. Pemimpin zaman sekarang ini masih baik para jamaah, masih mau dikritik. Kita lihat sudah dikritik 4 mata, baik-baik, ngamuk pemimpinnya, tak terima, ikat. Antum tahu gimana cara bunuhnya? Disiapkan macan yang lapar, singa. Antum bayangkan, lapar, dikasih dia umpannya di depannya, disuruh makan ke singa. Antum bisa bayangkan para jamaah sekalian, antum diikat, mau dikasih ke makan siangnya macan. Dia ulama ini, dan ini disaksikan sama orang semua di Mesir. Diumumkan Abul Hasan mau dihukum mati. Gimana? Dikasih ke macan, disuruh makan ke macan. Datang semua orang nonton. Yang nonton ini ya mungkin murid-muridnya Abul Hasan, ada yang nangis kesian sama gurunya mau dibunuh. Bunuhnya bukan dipenggal, mau dikasih makan ke macan. Antum bisa bayangkan? Abul Hasan ini duduk para jamaah sekalian di situ, macannya dilepas, didatengin macannya, dilepas ke dia macan. Macan ini ngamuk macannya. Maju mundur, maju mundur macannya. Terus maju pelan-pelan, maju. Tidak dilihat sama Abul Hasan ya, sama dia tidak dilihat macannya. Orang ini ada yang nangis, ibu-ibu jerit-jerit, ya Allah. Kesian sama Abul Hasan. Kita lihat zalimnya pemimpinnya. Mendekat macannya, dicium sama macannya. Ada yang bilang dijilat sama macannya, terus ditinggal sama macannya para jamaah. Itu orang-orang takbir semua, Allahu Akbar.
Itu pemimpinnya si Ahmad ini, Ahmad bin Taulun ini, bingung-bingung para jamaah. Didatengin lagi si Abul Hasan ini sama Ahmad, sama pemimpinnya. Abul Hasan, apa yang engkau rasakan? Apa yang engkau pikir saat macan itu mendekat kepadamu? Kamu tidak takut sama macan? Dijawab sama Abul Hasan. Apa yang dikatakan oleh Abul Hasan? Kita lihat jawabannya. Fima kunta tufakkir wal asadu indak wa anta la taltafit ilaih. Ente pikir apa? Tuh macan datang kepadamu, terus kamu tidak noleh ke macan itu, kamu mikir apa? Dijawab. Kita lihat jawabannya. Ini jawaban orang yang sudah tidak ada rasa takutnya di hatinya. Hanya takut kepada Allah, diserahkan semuanya kepada Allah SWT. Kalau memang nasib anak di tangan macan, ya anak mati. Kalau anak tidak mati, ya anak tidak mati. Katanya Abul Hasan, pas macan itu mendekat sama saya, nempel-nempel di tubuh saya, nyium-nyium itu, saya terfikir salah satu hukum fikih. Apakah air liurnya macan itu najis atau enggak? Bayangkan antum. Kalau kita para jamaah sekalian didekati macan, mikir anak di sana, istri di sana, siapa yang ngasih nafkah nanti? Kalau anak mati, istri saya dikawin sama siapa? Itu yang kita pikir. Abul Hasan mikir apa? Air liurnya macan ini najis atau enggak ya? Itu bingung-bingung Ahmad para jamaah sekalian. Ala takhafu minal asad? Kamu tidak takut sama macan? La, kata dia, tidak. Inna Allah qad kafani dzalik. Sungguh Allah cukup buat anak yang buat anak takut. Macan itu makhluk Allah sebagaimana anak makhluknya Allah. Ya Allah yang akan jaga anak. Kalian semua tidak bisa buat apa-apa. Kalau anak memang rezekinya makannya macan, ya dia makan anak. Kalau enggak ya tidak. Allah semua yang ngatur, kata dia. Dibacakan ayat sama dia, pemimpin ini. Alaihissallahu qad qala. Apakah bukankah Allah sudah mengatakan di dalam Al-Quran, Alaihissallahu bikafin abdah? Apakah bukankah Allah itu cukup buat hambanya? Dibacain ini ayat kepada pemimpin tadi. Alaihissallahu qad qala. Dibacain lagi ayat yang lain. Bukankah Allah telah bersabda atau Allah berfirman, wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah fahuwa hasbuh. Bukankah Allah bilang demikian? Barang siapa yang bertawakal kepada Allah itu cukup baginya. Tidak jadi dihukum para jamaah sekalian, dilepas. Antum bisa bayangkan macan sampai tidak mau sama dia. Kalau bukan Allah yang buat belok macan itu siapa para jamaah? Ini macan disiapkan, dilaparin macan ini. Disiapkan al-asad yujawwa. Asad macan singa yang dibuat lapar, tidak dikasih makan. Jadi dia sudah, siapa yang dia ada di depannya dimakan sama dia. Itu takbir semua para jamaah sekalian yang nonton. Ini bertawakal kepada Allah SWT. A'udzu billahi minasy